Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Nama Tuhan, waktu yang indah kita mau gunakan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita memperingati Tuhan mati buat kita semua, menebus dosa kita semua. Itu anugerah yang terbesar, yang luar biasa. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Yesus, Kau layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan pagi hari ini, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan bagi kami semua, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan kami Tuhan. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan. Jiwa kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Curahkan darah-Mu untuk menebus kami. Kita akan berdiri bersama-sama, kata layak Kau Tuhan untuk dipuji. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan layak Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap. Katakan dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau
segenap jiwa kami, dengan seluruh hidup kami boleh menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sama-sama kita akan membaca di dalam Matius 25. Ayat pembuka ini akan kita baca bersama-sama, Matius 25 ayat yang ke-46. Kita siapkan, kita akan membaca di dalam Matius 25 ayat yang ke-46. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius 25 ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal 25 ini dari Injil Matius ini, semuanya berbicara tentang orang hilang. Jadi ada gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh mengikuti pikiran mereka, mengikuti kebiasaan, sehingga mereka tidak mempersiapkan dengan minyak cadangan. Karena dikatakan di dalam perumpamaan ini, itu tentang mempelai laki-laki yang akan datang. Dan kebiasaannya, mempelai laki-laki itu datang itu di petang hari. Sekitar jam 6, paling lambat jam 7. Sehingga gadis-gadis bodoh ini tidak mempersiapkan mengenai minyak cadangan. Karena mereka beranggapan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini dengan cerdik mengatakan bahwa mempelai itu kemudian datang di tengah hari. Ya. Pada waktu malam. Sehingga gadis-gadis yang bodoh ini kelabakan karena pelitanya sudah mulai redup. Dan kemudian meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana. Ini berbicara mengenai kesiapan kita, Bapak Ibu. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus? Demikian juga dengan perumpamaan yang kedua tentang talenta. Bagaimana ada seorang yang mau pergi ke luar negeri dalam jangka waktu yang agak lama dan mempercayakan talenta. Talenta itu adalah uang, bukan bakat. Harta, Bapak Ibu. Dipercayakan ada 5 talenta, ada 2 talenta, dan ada 1 talenta. Mereka dipercayakan untuk menggandakan talenta yang dipercayakan ini. Semuanya perumpamaan ini berbicara mengenai hidup kekal. Demikian juga dengan perikop yang terakhir tentang penghakiman terakhir. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 31 dan seterusnya. Penghakiman terakhir. Ya, dikatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu kemudian dikumpulkan. Semua orang dikumpulkan. Yang pertama, berbicara mengenai kambing dan domba. Ini bukan berbicara tentang orang yang tidak percaya Tuhan, Bapak Ibu. Perumpamaan tentang kambing dan domba ini berbicara tentang orang yang percaya. Kambing berbicara tentang orang yang yakin, orang yang percaya tapi yakin masuk surga, tapi tidak disertai dengan hidup yang benar. Hanya bermodalkan keyakinan. Sama dengan orang Kristen di zaman sekarang. Merasa Kristen, merasa masuk surga. Tapi tidak disertai dengan cara hidup seperti yang kemudian Tuhan Yesus gambarkan domba. Domba itu adalah orang yang percaya dan diiringi dengan perbuatan yang menyertai mereka.
Bahkan mereka sampai tidak merasa kalau berbuat baik. Dikatakan kepada yang sebelah kanan, masuklah kamu ke perjamuan kawin kami. Mari kita sama-sama berbahagia. Kemudian bertanya, mengapa saya bisa masuk? Dan Tuhan kemudian berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau membesukku. Dan orang benar itu merasa tidak, ya mereka melakukan, tapi tidak merasa seperti, kapan kami berbuat seperti itu Tuhan? Kamu sudah melakukannya untuk orang-orang yang hina. Sementara bagian yang ini Bapak Ibu, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siapakah mereka ini? Adalah mereka-mereka yang disebutkan di ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-45. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Dan orang-orang yang masuk ke dalam siksaan yang menyiksa ini Bapak Ibu, siksaan kekal ini, berkata demikian. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Tuhan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini orang yang masuk dalam siksaan Bapak Ibu. Ya, memang tema-tema kita pada bulan ini, saya mengambil tema, baik di kaum muda, itu berbicara tentang neraka yang nanti akan saya sampaikan juga nanti sore kita berbicara mengenai maut yang kekal, tapi seri neraka itu nanti akan saya berbicara mengenai di bagian terakhir. Demikian juga dengan hidup kekal, saya akan berbicara mengenai surga. Supaya kita tahu Bapak Ibu. Ya, kekristenan tidak boleh dikotori dengan paham agama lain. Ya, baik itu kematian orang Kristen, jalannya, urutannya tidaklah sama dengan orang-orang lain. Di liang kubur nanti Bapak Ibu nggak perlu ditanya. Agamamu apa? Nabimu sapa? Nggak ada pertanyaan itu. Semua kita akan masuk ke dalam dunia orang mati. Bukan surga. Stay sementara. Transit dulu di dunia orang mati. Bapak Ibu yang hidup baik akan dipisahkan dari mereka yang hidup jahat. Belum ada upah yang sebenarnya. Saya ulang Bapak Ibu. Belum ada upah yang sebenarnya. Upah yang sebenarnya itu ayat 31 Bapak Ibu. Apabila anak manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersamayam di atas takhta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan seorang akan yang lain. Disitulah kemudian ada pemisahan. Kebaikan saya berbeda dengan kebaikan Bapak Ibu. Tuhan adil. Tapi kita akan digolongkan terlebih dulu ke dalam golongan orang baik dan kita ditempatkan di dalam dunia orang mati yang disebut sebagai Firdaus. Belum surga. Karena surga itu nanti ketika Tuhan Yesus datang dan kemudian kita dibangkitkan, baru kemudian kita dibawa ke surga. Ya, Bapak Ibu, supaya kita, ini saya berkali-kali walaupun ada yang sudah tahu, tapi terus terang aja memperbaiki yang salah ini karena sudah kotor dengan paham-paham yang lain, Bapak Ibu. Orang mati langsung masuk neraka dan surga. Padahal Tuhan Yesus belum datang. Kenapa mereka punya pengertian demikian? Karena mereka nggak percaya. Akan kedatangan Mesias mereka nggak percaya. Dia hakim. Hakim yang akan memerintah, hakim yang akan mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40, Tuhan memposisikan dirinya sebagai raja. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Orang benar itu kemudian berkata seperti tadi saya katakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan dan seterusnya. Seperti tidak merasa berbuat baik. Dari kisah ini Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita memandang orang-orang yang hina, orang-orang yang butuh pertolongan, kita pandang wajahnya itu seolah-olah dia Yesus. Seperti Yesus. Kita bertindak, berbuat baik tentu dengan bijaksana Bapak Ibu ya, bukan sembarangan ya. Ya, sekarang banyak orang nipu. Ya, jadi hati-hati di sini. Saya memang punya komitmen Bapak Ibu. Sesusah-susahnya saya, ketika saya makan dan kemudian ada orang yang saya pikir siapapun dia, walaupun itu pemulung, kemudian dia lewat dan kemudian makan, saya selalu katakan, saya yang bayar. Selalu Bapak Ibu. Ketika ada orang lain yang kemudian saya pikir, ya seperti kemarin waktu saya pulang dari Purwokerto, kemudian saya makan di warteg Bapak Ibu. Kemudian ada bapak-bapak tua naik sepeda, kemudian masuk, dan kemudian makan. Ya, kemudian saya bilang kepada pemilik warung itu, nanti saya yang bayar. Ya. Sebab Tuhan Yesus katakan, bukan kita ini langsung bertindak kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, ya. Maka orang benar itu menjawab dia, kapan aku lakukan itu Tuhan? Dan Tuhan kemudian berkata, raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, artinya paling hina ini tidak dipandang orang lain Bapak Ibu. Orang lain tidak memandang, tapi justru kita yang memandang dia untuk kita berbuat
Ini yang saya lakukan untuk Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Bukan kepada Tuhan secara langsung, tapi justru kepada orang lain. Ya, saya mau cerita sebentar Bapak Ibu ya. Ada seorang jemaat di tempat ini yang datang kepada saya. Dan saya katakan, ada apa? Kemudian dia katakan kebutuhan dia. Langsung saya marah Bapak Ibu. Langsung saya marah. Hidup kamu menyusahkan orang lain. Kamu pemalas. Kapan kamu jadi berkat? Tunggu. Akhirnya pulang. Jadi ini kenyataan Bapak Ibu. Di gereja kita ini ada orang-orang yang menyusahkan orang lain. Bukan masuk golongan orang hina ini. Orang hina ini tidak minta dikasihani, tapi kita yang berbelas kasihan. Tapi orang ini selalu datang. Kapan kamu berubah? Iya Pak. Bantu doa saya. Saya bantu doa. Tapi tindakan kamu harus berubah. Dan kemudian pulang dia. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku kita hidup sebagai orang benar. Ingat ya, langkah hidup kita sekarang ini mau menuju kemana? Siksaan yang kekal, apa hidup yang kekal? Pengertian hidup yang kekal adalah hidup yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus yang berjanji Bapak Ibu. Tolong dibaca. Lukas 18 ayat yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus ayat 19. Ayat 19 jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya, sampai di sini saya tidak teruskan Bapak Ibu, nanti makan waktu ya. Tapi ceritanya ini adalah orang yang kaya. Ada dua pengertian yang harus Bapak Ibu pahami tentang kejadian ini ya. Ada orang kaya yang kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, orang kaya ini orang baik. Orang kaya ini orang baik. Ya. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kemudian ceritanya, lakukanlah perintah Tuhan. Perintah yang mana? Nah ini, perintah yang mana? 10 perintah Allah, 1 sampai dengan yang keempat itu berbicara tentang Allah. Dan Tuhan Yesus tidak berbicara dengan orang kaya ini yang perintah 1 dan 4. Kenapa? Karena orang Israel, orang Yahudi itu tentang Allah, menyembah Allah. Itu adalah hukum mutlak yang tidak bisa dia hindari. Selalu dia lakukan. Kemudian Tuhan Yesus kemudian berkata, ya, mulai dari perintah yang 5, 6, 7, 8 sampai dengan ke-9 baru kemudian Tuhan Yesus berbicara. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak muda. Dilakukan. Sempurna kan? 1 dan 4 tidak dibicarakan. Tidak ada Allah lain dan seterusnya itu Bapak Ibu ya tentang Allah. Jangan menyembah berhala, jangan mengucapkan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia.
Itu orang Israel sudah melakukan. Tapi tentang hukum, tentang sesama manusia ini, Tuhan bicarakan dengan orang kaya ini. Dan orang kaya ini kemudian berkata, semua sudah kulakukan. Terus apa yang terjadi? Jual semua barangmu, berikan kepada orang fakir miskin, dan ikutlah aku. Bapak Ibu tahu di sini, ini permasalahannya. Ya. Permasalahannya bukan Tuhan Yesus ingin membuat orang kaya ini menjadi miskin karena menjual seluruh hartanya. Tapi kepercayaan orang kaya itu terhadap ucapan Tuhan Yesus. Bisa paham nggak Bapak Ibu? Bukan perkara berikan semua hartamu, ikutlah aku. Akhirnya kan orang kaya itu kan nggak mengikut Tuhan. Artinya pertanyaan yang pertama dia ungkapkan, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Dia jawab sendiri. Dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal seperti yang Tuhan Yesus janjikan, karena dia tidak mempercayai yang berbicara. Kalau saudara menjadi orang ini, orang kaya ini, kemudian Tuhan berkata, tidak perlu menjual lah. Tidak perlu ya. Tapi Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Tidak usah pakai menjual deh. Ikutlah aku. Ingat ya, ketika engkau mengikut aku, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ikutlah aku, pikul salibmu, ikutlah aku. Gak usah jual. Percaya gak Bapak Ibu? Kok berat Tuhan? Padahal gak sampai kepada menjual harta. Jadi konteks di dalam ini, orang kaya ini tidak mengikut Tuhan Yesus karena tidak mempercayai siapa yang berbicara itu. Kalau dia mempercayai siapa yang berbicara itu, dia lakukan menjual, yakin dan percaya tidak akan rugi dia. Saya nggak rugi ikut Tuhan Yesus. Saya tidak rugi ikut Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sekalipun saya harus meninggalkan pekerjaan saya. 12 tahun lamanya saya bekerja dan dalam posisi yang enak. Gaji saya enak Bapak Ibu. Saya bekerja di 2 perusahaan, satu sebagai konsultan, satu lagi sebagai karyawan. Posisi saya enak Bapak Ibu. Gaji saya pada saat itu sangat-sangat cukup lebih. Tapi sejak saat itu saya nggak punya gaji. Sampai saya jadi sopir, Pak. Saya lakoni itu. 2 tahun lamanya saya menjadi sopir antar jemput anak sekolah. Saya sendiri yang pegang, Bapak Ibu. Kalau saya bertugas di tempat ini, tadi Mbak Maria cerita, tanya kepada saya, kapan Pak Rudi pelayanan tempat ini? Saya sejak tahun 97 mulai pelayanan tempat ini sebulan sekali. Ketika saya di tempat ini, saya tinggalkan, antar jemput itu saya kasih supir tembak Bapak Ibu. Saya betul-betul nggak punya apa-apa. Tapi saya dipelihara Tuhan. Karena saya mempercayai siapa yang berkata itu. Orang kaya ini persoalannya bukan pada tantangan untuk menjual hartanya. Tapi mempercayai siapa yang mengatakan itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya hidup kekal yang dia pertanyakan hanya sekedar menjadi mimpi dia. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus, saya pastikan kepada Bapak Ibu tidak akan rugi. Kecuali kalau Bapak Ibu seperti orang kaya ini, tidak mempercayai
Tolong dibaca Mbak Pipit, 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ya janji Bapak Ibu. Jadi hidup kekal ini Bapak Ibu ya, saya mau katakan juga ya. Hidup kekal ini satu istilah yang memang unik. Ya, unik. Di tempat lain tidak ada. Ya, hidup kekal. Nggak ada tempat lain Bapak Ibu. Ya, hidup kekal. Dijanjikan Tuhan. Dia yang berjanji. Dan hidup kekal itu pengertiannya adalah di tempat di mana aku berada, di situ kamu berada. Kalau kita ada di tempat lain di mana Yesus berada, di situ kita tidak berada, kita terpisah dengan Dia. Ini bahaya. Perjuangan hidup kita di dalam dunia ini yang cukup berat, yang kita jalani, yang cukup berat, dan ternyata ujungnya kita tidak di terminal di mana Tuhan Yesus ada, di situ aku ada. Itu bahaya. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, langkah hidup kita ini sekarang ini adalah menuju kepada hidup yang kekal. Jadi yang pertama, hidup kekal itu bukan pendeta yang menjanjikan, tapi Yesus yang menjanjikan. Dan yang kedua, pengertiannya adalah di tempat di mana aku berada, di situ kamu berada. Katakan amin. Aku berada, Tuhan. Entah itu beradanya agak sedikit jauh, ya nggak apa-apa. Tapi kita kan berusaha yang dekat kan Mbak Bibit. Ya tentu kan ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Hukum tabur tuai. Ini bukan karma. Saya berkali-kali menyatakan, Galatia 6 ini tidak pernah berbicara tentang karma. Tapi hukum tabur tuai, ya kita baca ayat 7 sampai dengan 8. Galatia 6 ayat 7, 8. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Jangan sesat. Kenapa dimulai dari jangan sesat ini? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat. Jangan hanya bermodalkan keyakinan. Itu jangan sesat Bapak Ibu. Yakin aku masuk surga. Yakin aku masuk surga. Utang nggak bayar kok masuk surga gimana? Waktu datang nangis-nangis. Saya sampai kesel Bapak Ibu ya. Nangis-nangis datang itu, sini Pak Ferry. Kayak orang film India itu loh. Pakai bahasa roh. Iya, kalau maleski. Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta. Anak saya kuliah nggak punya duit Pak Pendeta. Saya harus bayar Pak Pendeta. Berapa? 7,5 juta. Kasih Bapak Ibu. Setelah itu mana? Datang nangis-nangis. Setelah itu mana? Sudah 5 tahun lebih. 6 tahun lebih Bapak. Ada yang utang juga 750. Ada. Pak Pendeta. Itu zaman Covid itu. Nanti habis lebaran tak balik no ya. Sampai lebaran kuda nggak dibalik no.
Jadi Bapak Ibu, hukum tabur tuai dalam Galatia itu, kalau kita hidup dalam daging, ya maksudnya dalam daging tentu Bapak Ibu tahu lah ya, kita marah, iri hati, dengki, perselisihan, tidak punya kasih itu dalam daging. Kita akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, kita akan menuju hidup kekal. Ini tabur tuainya. Bukan kemudian saya dalam daging, kemudian saya tiba-tiba kena karma gitu. Enggak. Bukan itu Bapak Ibu. Tidak berbicara itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Enggak apa-apalah. Yakin saya masuk surga. Yakin gimana Bapak Ibu? Nah ini yang perlu saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu tidak suka ibadah. Ini ya, tolong diperhatikan. Kalau Bapak Ibu tidak suka ibadah, jangan mengajak orang lain untuk tidak suka ibadah. Kalau Bapak Ibu tidak senang dengan puji-pujian, jangan menghasut orang lain untuk tidak suka dengan puji-pujian. Kalau Bapak Ibu tidak suka dengan perbuatan baik, lakukanlah sendiri bahwa Bapak Ibu tidak suka perbuatan baik. Tapi jangan mengajak anak, istri, orang lain, siapapun untuk tidak melakukan perbuatan baik. Kalau Bapak Ibu benci kepada pendeta dan tidak memberikan perpuluhan, jangan mengajak orang lain untuk tidak melakukan perpuluhan. Kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, bukan kepada hidup yang kekal. Kalau nggak suka perpuluhan, nggak usah ngajak orang. Lakukan sendiri, nggak suka. Saya pun juga tidak akan kekurangan. Saya yakin Tuhan cukupkan. Setiap bulan saya mengeluarkan hampir 1 juta untuk pendeta-pendeta Bapak Ibu. Saya lakukan itu. Kalau Bapak Ibu pengen ngecek rekening saya di akhir bulan, silakan. Saya terbuka. Tapi jangan kaget ya. Kagetnya bukan kok gede amat Pak? Enggak. Kok segini Pak? Nah itu kaget, itu beneran. Tapi saya lakukan itu Pak. Kalau Bapak Ibu nggak suka puji-pujian, jangan kemudian ngajak, ngapain puji-pujian. Yang penting ibadah kok. Jangan lakukan itu. Kalau Bapak Ibu nggak suka ibadah, jangan ngajak orang lain untuk mengikuti tidak suka ibadah. Apa yang dikatakan Maleakhi tentang ibadah? Ibadah sia-sia kok. Dan kemudian Tuhan berbicara bagaimana Bapak Ibu? Bicaramu kurang ajar. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Kamu mengatakan ibadah itu sia-sia. Bicaramu kurang ajar. Kalau Bapak Ibu nggak suka, lakukan sendiri. Jangan ajak yang lain. Ya, supaya hidup kita ini betul-betul menuju kepada hidup kekal yang seperti yang Tuhan janjikan. Di mana aku berada, di situ kamu ada. Pastikan Bapak Ibu di mana Yesus berada, di situ aku ada. Harganya memang mahal Bapak Ibu. Jalan hidup yang sekarang, yang tidak mudah ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Itu harga yang harus kita pertahankan iman kita. Jangan karena kesusahan maka kita korbankan iman. Tapi pertahankan iman sekalipun dalam keadaan kesusahan yang paling berat sekalipun. Supaya betul-betul di mana Yesus berada, di situ aku berada. Jadi hidup dalam daging dan roh. Roma 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan 8 demikian bunyi.
Firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Saya sampaikan ini kenapa Bapak Ibu? Betul-betul ini perhatian kita. Kekristenan Bapak Ibu tidak akan pernah menyelamatkan Bapak Ibu. Sekali lagi, agama Kristen tidak pernah menyelamatkan Bapak Ibu. Tapi yang menyelamatkan Bapak Ibu adalah cara hidup Bapak Ibu, apakah dalam daging atau dalam roh. Dalam roh itu dipimpin Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh di mana roh Allah tinggal? Ya, roh Allah tinggal. Selalu memimpin kita. Apa yang harus kita lakukan itu selalu Tuhan pimpin. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu. Mari kita membuka mata kita, memandang orang-orang yang hina tadi itu. Ini kesempatan saya untuk berbuat untuk Tuhan. Ya. Kemarin tukang bubur datang di rumah saya Bapak Ibu. Ya. Memang nggak langganan sih Bapak Ibu ya, nggak langganan saya. Tapi kebetulan saya ada di teras dan kemudian tukang bubur itu lewat dan ada anak-anak kecil. Pak tolong itu ya anak-anak kecil belilah. Tapi kemudian dia katakan begini Bapak Ibu. Dia tahu saya pendeta. Pak pendeta, hari ini adalah hari yang ke-40 anak saya meninggal Pak pendeta. Oh ya, wah turut berduka cita saya bilang gitu. Iya Pak. Anak saya meninggalnya ditabrak kereta di daerah Lebeng 40 hari yang lalu berarti ya. Jadi dia itu naik mobil Livina. Baru beli mobilnya. Untuk usaha catering. Anak saya itu baru seneng-senengnya karena orderannya cukup banyak, kemudian dia nganter catering pakai mobil Livina. Akhirnya ketabrak Pak Pendeta. Sedih saya, tahu gitu nggak beli mobil. Nah Pak, udah jangan berandai-andai Pak. Bapak akan ada dalam penyesalan yang tidak pernah habis kalau kita ini berandai-andai. Seandainya begini kan nggak jadi, seandainya nggak usah. Mencoba menerima semua yang terjadi dalam hidup kita ini Bapak Ibu. Itu orang yang hidup dalam roh. Kita ini diberi kelapangan hati. Kalau roh tinggal dalam hidup kita. Sama seperti saya kan. Seandainya saya begini, saya kan nggak kecelakaan. Seandainya saya begini, saya nggak kecelakaan. Faktanya saya kecelakaan. Faktanya saya cacat. Saya terima dong. Kalau orang hidup dalam berandai-andai, maka yang menyusut itu, yang berkurang itu rasa syukur. Tapi kalau orang yang punya kelapangan karena roh hidup dalam dia, bukan daging yang hidup dalam dia, roh yang menuntun dia, maka terima kasih Tuhan, thank you Lord. Engkau baik. Maka kita dipimpin di dalam roh Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, orang yang dipimpin dalam roh, langkah hidupnya menuju kepada hidup yang kekal. Nah, di bagian terakhir ini Bapak Ibu. Hidup kekal adalah hidup bersama dengan Allah. Sudah ada sejak hidup saat ini bersama dengan firman Allah. Saat Bapak Ibu hidup dalam firman Allah, di saat itulah dipastikan langkah hidup Bapak Ibu menuju kepada hidup yang kekal. Pastikan Tuhan akan ada di mana Tuhan ada, di situ aku ada. Tuhan memberkati.
Amin. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di bulan yang baru ini, di awal minggu pertama kami mengingat kembali, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Engkau telah mati bagi kami, menebus dosa kami, dan memberikan hidup pengharapan bagi kami, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di tangan kami ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang tercurah bagi kami. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan ini. Kita ambil gelas kecil yang berisi anggur ini. Lambang darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini. Yang berisi anggur sebagai lambang darah Tuhan, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Ya Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Saya undang para majelis untuk maju ke depan. Tuhan, untuk menumpangkan tangan atas anak-anak dan berdoa buat mereka ini, menyerahkan kepada anak Tuhan. Mereka semua ini dalam tangan Tuhan yang begitu baik. Untuk Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ya benar Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita angkat tangan kita arahkan ke anak-anak
sekolah minggu ini kita berdoa bersama-sama, para majelis serta pelayan Tuhan perjamuan kudus akan tumpang tangan untuk memberkati mereka. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang menyatakan kasih-Mu kepada anak-anak sekolah minggu ini. Di masa pertumbuhan baik secara jasmani maupun secara rohani, kiranya Tuhan Allah sendiri yang menuntun mereka, sehingga mereka tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, setia kepada Engkau ya Tuhan. Kau berkati hamba-hambamu yang menumpangkan tangan atas mereka. Kau berkati Tuhan. Kau berkati anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Demikian juga dengan orang tuanya Kau berikan rasa takut, hikmat, sehingga mereka mendidik anak-anak ini dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Kau berkati Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Terlebih lagi Tuhan, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan, sehingga mereka mengorbankan iman mereka. Mereka akan tetap teguh di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, di akhir dari ibadah ini kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati kami, menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Bapa di dalam kerajaan surga, sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, maka kami pulang pun di dalam berkat Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Engkau melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami diberkati firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Allah yang Maha Kuasa memberkati dalam rumah tangga Bapak Ibu. Allah yang Maha Besar memberkati dalam usaha pekerjaan Bapak Ibu. Diberkati Tuhan. Bahkan menjadi berkat. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu. Bahkan keluarga besar, anak cucu menantu dimanapun berada, diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala kebaikan Tuhan ini dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapak. Hormat kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati para pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Kau juga memberkati anak-anakmu yang sebentar akan memberikan ucapan syukur lewat persembahan sukarela, persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan. Kau berkati Tuhan. Dalam anugerah Tuhan kami hidup. Kami diberkati dan kami menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Dengan segenap jiwa kami, dengan seluruh hidup kami boleh menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan.